Pemirsa, situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok terpantau ramai lancar, rekayasa lalu lintas telah disiapkan. Sementara lalu lintas ruas tol Jakarta Cikampek dan Pelabuhan Merak semakin padat. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini telah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Dono Sumito dari Simpang Gadok, Valeri Budianto dari tol Jakarta Cikampek, dan koresponden Metro TV Sefrinal Putra di Pelabuhan Merak. Kita akan ke Valeri terlebih dahulu dari tol Jakarta Cikampek. Valeri, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Apakah ada peningkatan volume kendaraan? Ya Fitri, situasi lalu lintas sejak siang hari tadi hingga malam ini di tol Jakarta Cikampek semakin ramai, namun memang masih ramai lancar, jadi tidak ada antrian kendaraan yang signifikan. Berdasarkan pantauan kami, kepadatan yang hingga menimbulkan antrean kemacetan terjadi di malam hari kemarin malam hingga dini hari pagi ini, di mana antrean kendaraan ini terjadi di pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek dan juga di gerbang tol Cikampek Utama, yaitu di kilometer 70. Namun kemacetan sudah terurai karena rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang sudah diberlakukan di pagi hari tadi dan sudah dihentikan di siang hari karena memang kemacetan ini sudah dapat terurai dan saat ini kondisi lalu lintas sudah kembali normal, ramai lancar. Dan untuk rekayasa lalu lintas meskipun saat ini masih belum diberlakukan kembali, namun polisi tetap menyiagakan petugas dan juga sejumlah antisipasi rekayasa lalin, yaitu kontraflow dan juga one way apabila memang kepadatan ini kembali terjadi hingga menimbulkan antrian, bahkan antrian yang mengular, maka untuk rekayasa lalu lintas one way akan segera diberlakukan. Kalau misalnya bisa kami gambarkan juga dari perbandingan volume kendaraan untuk malam hari ini dibandingkan dengan siang hari nanti ini, siang hari tadi maksud kami terjadi peningkatan volume kendaraan sekitar, kalau misalnya kami melihat datanya, ada sekitar tambahan 1.000 kendaraan per jamnya apabila dibandingkan dengan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama di pagi hingga siang hari tadi. Karena memang hari ini diprediksikan menjadi puncak dari arus mudik libur Tahun Baru 2024 dan diprediksikan akan ada lebih dari 184.000 kendaraan yang malam ini akan melintasi tol Jakarta Cikampek. Nah, kemudian juga terkait dengan volume kendaraan yang ada saat ini didominasi oleh kendaraan roda 2 yang membawa barang di atas mobilnya, kendaraan pribadinya masing-masing. Kemudian juga masih banyak dari mereka yang saat ini sedang singgah makan malam di rest area kilometer 57. Selain itu juga pihak dari kepolisian masih menyiagakan sejumlah petugas di titik-titik rawan kemacetan di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian juga ada di rest area kilometer 57 dan juga di tol layang MBZ. Terkait dengan malam tahun baru esok hari, pihak kepolisian yaitu tadi Kakor Lantas Polri menyatakan akan menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa one way dan juga kontraflow. Untuk one way ini akan dimulai dari kilometer 170 hingga kilometer 88 tol Cipali dan dilanjutkan dengan kontraflow mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol layang MBZ. Kita akan sama-sama nantikan, Fitri, bagaimana peningkatan volume kendaraan malam hari nanti karena akan diprediksikan semakin terjadi lonjakan yang tinggi untuk volume kendaraan malam hari ini hingga esok dini hari. Fitri. Valeri, terima kasih atas laporan Anda. Kita bergeser ke Simpang Gadok. Arbida, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di sana? Apakah sistem one way serta ganjil genap masih berlangsung di Gadok? Baik, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan dari Simpang Gadok, Jawa Barat, di mana untuk situasi arus lalu lintas dari Simpang Gadok, Jawa Barat ini memang terpantau sudah cukup lengang dibandingkan situasi dari siang hingga sore tadi yang bisa dikatakan ramai lancar. Adapun juga untuk rekayasa lalu lintas memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Polres Bogor. Tadi ada dua rekayasa lalu lintas yang disiapkan, yaitu berupa ganjil genap dan juga one way. Tadi one way sudah dilakukan pagi dan juga siang tadi, dan untuk ganjil genap juga sudah dilakukan dari pagi dan juga dilakukan kembali tadi sore jam 5. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana rekayasa lalu lintas yang dilakukan dan juga jelang malam tahun baru antisipasinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat khususnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Dirlantas Polda Jawa Barat, Bapak Edwin. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Baik,
Bapak, terkait dengan jelang malam tahun baru ini, bagaimanakah peningkatan atau volume kendaraan yang melintas di Simpang Gadok dan juga untuk kawasan Jawa Barat sendiri, Pak? Baik, sementara kita bisa sampaikan bahwa kepadatan arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak yang pertama terjadi peningkatan arus lalu lintas yang signifikan di tanggal 25 Desember. Setelah itu arus lalu lintas menurun dan kendaraan yang menuju di kawasan wisata Puncak ini berada di angka 38.000 kendaraan. Namun dari tanggal 26 sampai dengan hari ini tanggal 30 Desember 2023, arus lalu lintas yang menuju ke kawasan wisata Puncak itu meningkat hingga 42.000 kendaraan per hari. Kita memprediksikan bahwa besok akan terjadi peningkatan arus lalu lintas lagi karena memang kawasan wisata Puncak sangat favorit untuk warga berlibur dan menikmati wisata di sini. Baik, tadi dikatakan bahwa besok akan menjadi puncak peningkatan volume kendaraan karena memang ini Puncak menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Nah, kemudian rekayasa lalu lintas seperti apa yang nantinya akan dilakukan, diterapkan untuk antisipasi kepadatan dan kemacetan, Pak? Baik, yang pertama kita melakukan pembatasan ganjil genap di setiap hari mulai dari hari Jumat kemarin. Kita berlakukan kegiatan pembatasan ganjil genap. Kendaraan-kendaraan yang dari arah Getol menuju ke Puncak kita berlakukan ganjil genap sampai nanti tanggal 1 Januari. Kemudian yang kedua, apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak ini, di pagi hari kita akan memberikan prioritas kendaraan yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak dengan penerapan sistem one way. Dan indikatornya adalah apabila antrian di Gadok ini sudah mencapai 3 km, kita akan memberlakukan one way. Dan ada lagi indikator lain, apabila kendaraan yang mengantri sebelum Gate Ciawi itu sudah 1 km, kita akan mengalihkan arus lalu lintas itu menuju Bogor dan nanti mereka akan keluar di Tajur. Apabila akan ke Puncak tetap dipersilakan, namun tentunya kita punya delaying system agar masyarakat tidak secara bersama-sama menuju ke arah Puncak ini. Kemudian berikutnya kita juga akan memberlakukan di malam tahun baru pembatasan arus lalu lintas di pukul 18. Jadi kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak kita hanya perbolehkan sebelum pukul 18 dan pada pukul 18 kita melakukan pengalihan arus lalu lintas. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk penjelasannya terkait dengan arus lalu lintas di Simpang Gadok. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya, wawancara saya dengan Pak Edwin selaku Wadirlantas Polda Jawa Barat. Dan sebagai imbauan pemirsa bahwa nanti pada tanggal 31 Desember 2023 akan dilaksanakan Car Free Night pada pukul 21 hingga nanti tanggal 1 Januari 2024 pukul 1 pagi. Sehingga nanti akan ada pembatasan kendaraan di jam 6 sore. Dari Simpang Gadok kembali ke studio. Armida, terima kasih atas laporan Anda. Setelah kita memantau Simpang Gadok dan juga Tol Jakarta Cikampek, selanjutnya kita akan memantau kondisi di Pelabuhan Merak. Syafrinal, bagaimana kondisi kepadatan saat ini? Apa upaya dari ASDP untuk mengurai antrean? Ya, Fitri, kondisi Pelabuhan Merak malam ini masih terpantau padat oleh kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan selain itu juga kepadatan juga terjadi pada dermaga reguler yang mana truk ekspedisi dan bus sudah mulai mengalir arah Merak menuju Pulau Sumatera. Begitu juga dengan dermaga eksekutif juga terjadi kepadatan bus dan truk ekspedisi, dan namun di sini sedikit sopir bus atau truk ekspedisi maupun truk sembako sedikit mengeluh kepada kebijakan ASDP yang mana pihak ASDP mendahulukan kendaraan pribadi untuk menyeberang ke Pulau Sumatera ketimbang dengan truk ekspedisi maupun bus. Total penumpang yang sudah meninggalkan Pulau Jawa dari H-7 sampai H+4 yaitu
sebanyak 519.654 orang atau naik 8% jika dibandingkan tahun lalu. Dan untuk kendaraan pribadi sendiri yaitu 118.859 unit atau naik 11% jika dibandingkan tahun lalu. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan ASDP untuk mengurai antrian ini yaitu telah melakukan sistem bongkar muat kapal di dermaga dipercepat. Selain itu juga mengoperasikan kapal-kapal yang daya angkutnya cukup besar. Selain itu, Fitri, dapat juga kami informasikan bahwa puncak arus balik liburan tahun baru akan terjadi pada 2 Januari. Dan pihak ASDP sudah melakukan beberapa persiapan ya, seperti mempersiapkan kantong-kantong parkir yang ada di dermaga dan juga sudah disiapkan kantong parkir di Jalan Raya Cikuasa atas. Dan jika terjadi stuck atau kepadatan di Pelabuhan Merak sendiri, yaitu jalur Merak atau Jalan Raya Cikuasa atas dijadikan jadi satu jalur untuk kendaraan menuju Jakarta. Fitri. Baik, terima kasih Sefrinal Putra, Valeri Budianto, dan Arbida Dono Semito. Terima kasih atas laporan teman-teman dari lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.